Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membahas sekitar ya antara 20 sampai 30 saham ya, teman-teman, untuk tanggal besok, tanggal 10. Ya, tanggal 10 Agustus 2021. Namun sebelumnya saya sampaikan intro dulu untuk teman-teman semuanya. Oke teman-teman, sebelum masuk ke 32 saham, pesan dulu ya bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Kemudian teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, dan teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya. Baik teman-teman, bahasan langsung saja ya. IHSG saat ini tutupnya kok turun dalam, jadi hari ini saya tidak begitu bisa memantau market. Saya sesi 2 malah banyak jauh dari komputer teman-teman. Sesi 1 jujur aja sesi 1 saya juga sangat sibuk. Mungkin dalam seminggu ke depan saya sangat sibuk teman-teman ya. Dalam seminggu ini mungkin cukup sibuk. Jadi mungkin agak sering jauh dari komputer seperti itu ya. Baik teman-teman, saya juga agak kaget nih di sesi 2 saya lihat IHSG seperti ini kondisinya, jadi tutup di bawah 6.200 ya teman-teman ya. Kemarin sempat di 6250, bagus closingnya. Ya, closing hari ini teman-teman adalah di bawah low kemarin jauh. Bahkan hari ini IHSG sempat sentuh di supportnya. Jadi tutupnya adalah di 6127,456 atau turunnya 75,975 atau 1,22 teman-teman. Jadi di sini kalau teman-teman bisa lihat di sini ini ada 100. Ini artinya ini adalah Fibo yang saya tarik. Fibo yang saya tarik yaitu dari di sini teman-teman ya, ini 100 nih turun ke bawah. Ini kan terus resistan naiknya IHSG kemarin. Nah, IHSG kemarin kan naik tapi dia naik tinggi hampir nyampe di 168 nih teman-teman. 168 nih kalau di sini ini adalah target kenaikannya, di mana ini juga dekat dengan area ini teman-teman ya. Itu ternyata nggak bisa karena hari Jumat kemarin IHSG juga turun, dan hari ini turunnya adalah memakan 2 candle teman-teman, 2 candle sebelumnya ya dimakannya, dan bahkan dia sudah kembali lagi ke 100% atau awal dari tren ini swing high yang saya ambil nih, yaitu di 6.000 sekitar 6.117. Jadi itu sebagai support. Namun demikian hanya dites aja ya teman-teman. Closingnya masih di atasnya. Jadi untuk supportnya itu masih di 6.117. Resistannya bisa digunakan di garis ini teman-teman. Garis ini di sekitar 6.167. Nah, ini apakah ada gap? Saya mesti perbesar teman-teman. Apakah ada gap di sini nih? Kayaknya ada gap kecil ya teman-teman. Jadi ketutup sih seperti itu. Ya, kita lihat aja untuk besok apakah IHSG akan tembus dari 6.117-an ini, 6.117-an ini ya. 6.115, 6.120, apakah tembus dari situ ataukah mungkin dia akan mantul lagi seperti itu teman-teman ya. Karena kondisi sekarang juga kalau kita lihat volatilitas juga tinggi seperti itu. Nah, kita lihat juga beberapa saham nih, pantauan saya nih, hanya beberapa saja yang naik. Ini hanya BBCA, ini maksudnya bukan pantauan saya, watchlist saya ada di pantau ini. Ini BBCA naik, lainnya tapi banyak banget yang turun teman-teman ya. Saya cek sekilas tadi, kok saya agak lama untuk menemukan saham yang bagus bentuknya, walaupun ada beberapa yang ada teman-teman. Saya sendiri hanya positioning beberapa saham tadi di sesi 1 terus saya tinggal. Nih kita lihat dulu di sini LQ45 juga merah semua. Terus kemudian ini saham perbankan nih, hanya saham-saham bank mini aja teman-teman ya yang bergerak nih. Terus saham-saham ini yang masih saya pegang ARB malahan. Terus kemudian kita lihat di finance, coba ya finance. Nah ini finance-nya masih mix ya, karena ada saham-saham bank digital. Nah ini beberapa malah arah ini BCIC. Oke, terus kemudian saham saya yang kemarin tanggal 9 ini, yang naik hanya LPPF, MLPT, BBKP sedikit teman-teman ya, BGTG, MRT ya teman-teman. Mari ya seperti itu. Ini aja dari list yang saya bahas kemarin, ternyata hanya sedikit sekali yang naik.
Nah, terus kemudian hari ini saya juga sudah memfilter beberapa yang mungkin besok pergerakannya bisa menarik. Coba saya akan bahas satu-satu teman-teman ya. Baik, teman-teman, yang pertama adalah ASA, teman-teman. ASA atau Adi Sarana Armada. Di video sebelumnya, video-video sebelumnya ini sering saya gunakan, sering saya pantau, sering saya ini ASA di dalam coretan saya terakhir seperti ini ya, teman-teman, seperti ini. Jadi swing high saya gunakan di 2760, swing low-nya di 2083. Jadi dari puncak merah di atas nih ke rentang ke bawah ini sudah sekitar 700-an turun, teman-teman. Terus kemudian dia naik ketemu resistan 2338 ya. Di sini 23, 38, 50, 60 which is bagus sekali. Dia sampai di 76, 70 ini terus dia terkoreksi turun, teman-teman. Ya, saya ganti ya. Terus dia terkoreksi turun ya. Sorry tadi nggak saya post. Terus dia terkoreksi turun di sini sampai 61 dari sini ya, 78 hampir 100, 61, 50 dan dia ekstrim sekali sebenarnya, ekstrim sekali hampir sampai di 23. Namun demikian mantul lagi dan hari ini tembus high-nya. Tembus high-nya teman-teman ya di 2760. Jadi memang ini ASA dari dulu saya sukanya adalah ini kalau bergerak tuh range-nya ya bisa seperti ini teman-teman, bisa seperti ini pergerakannya. Nah, untuk saat ini teman-teman, untuk ASA dia sudah menembus high-nya. Jadi kita bisa aktifkan targetnya. Nih bagi teman-teman yang nanya, Pak kalau mau cari targetnya gimana sih? Nah ini adalah kita ambil dari swing high ke swing low teman-teman. Kan swing low kan trennya turun, jadi retracement-nya ke atas, retracement-nya dari 0, 2, 3, 38, 50, 60, 1, 78, 100. Kalau udah tembus 100 teman-teman aktifkan, ya aktifkan di sini adalah di 161, 261, oke, jadi muncul seperti itu. Jadi untuk ASA teman-teman target kemudian adalah di 3180. 3180. Resistan dia ada di 2760. Nah, ini misalkan nih dari 2760 sampai 3180 kok terlalu jauh. Teman-teman bisa breakdown. Kita breakdown, kita ambil tren pendeknya. Boleh di sini ke sini. Ke sini ya kayaknya ya. Dari yang ini ke sini kita tarik Fibo-nya, teman-teman. Kita coba tarik Fibo-nya seperti ini. Ya. Oke. Jadi kalau di Fibo ini, jadi kemungkinan gerak ini harga-harganya dari ASA ini di sini ya. Jadi setelah dia sekarang bertahan di 2760, maka resistan berikutnya ada di 2956. Perhatikan Fibo yang kanan. Baru kemudian di sini di 2000 di 3180 ya. Baru kemudian di sini bisa juga digunakan seperti itu ya. Bedanya kan kalau ini trennya lebih panjang yang kiri, sedang yang kanan trennya lebih pendek sehingga juga rentang harganya lebih pendek seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah, tarikan Fibo itu adalah tergantung teman-teman nariknya dari tren yang mana. Tidak ada yang salah ya teman-teman. Oke, kita lihat sekarang volumenya dari ASA gimana. Hari ini ada volume di atas rata-rata. Ya, di atas rata-rata, jadi dorongan ini didorong volume dengan MACD oke sekali, MACD-nya oke sekali, lebih tinggi dari sebelumnya dan juga untuk momentumnya jauh di atas 0. Jadi sebenarnya pergerakan dari ASA ini niat. Oke teman-teman, berikutnya adalah Bevin. Secara volume oke, di atas rata-rata, kenaikannya oke, volume oke, tentu indikator akan ngikutin yaitu MACD dan momentumnya juga oke ya di atas 100. Nah kita akan lihat sekarang pergerakan dari ASA dari Bevin seperti ini. Di video saya sebelumnya memang Bevin ini kelihatan naik kelas teman-teman ya, naik kelas. Nah apakah setelah dia mencapai di 1160 ini, hari ini dia higher atau lebih tinggi di 1230, terus dia shooting star, apakah dia akan terkoreksi
dalam, teman-teman kita akan coba tarik Fibonacci-nya teman-teman ya. Kita tarik Fibonacci-nya boleh kita gunakan dari sini, teman-teman, dari tren di sini aja. Ini adalah kita gunakan untuk swing low di sini ya, di area sini. Sehingga kalau kita tarik Fibo-nya, oke, sebentar ya, oke. Oh, bukan yang ini, saya keliru teman-teman. Ya, ini Fibo yang saya tarik. Jadi saya menariknya adalah dari swing low ini ya, teman-teman, ke atas di sini. Jadi dari sini swing low ini ke atas nih. Dalam tren naik ini saya ambil koreksi. Kenapa? Karena saat ini untuk Bevin sudah ada swing high di sini ya. Swing low-nya di sini. Ini kan seperti ini ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Di manakah titik koreksi dari Bevin? Titik koreksi dari Bevin itu ada di 23 retracement, itu di sini ya, itu di 1150 sudah break ya, kemudian 1115 di sini besok kalau dia turun lebih lanjut, dan 1070 50 retracementnya di sini. Nah, kalau kita lihat di sini kayaknya nih, ini kalau 61 ini dia cukup banyak ininya, demand-nya teman-teman ya, demand-nya sepertinya ada di area situ. Jadi misalkan dia terkoreksi, apakah nanti bisa sampai ke situ karena demand-nya ada di sini. Namun demikian, koreksi umum itu biasanya ada di 50. Beberapa barang dia ketika nyampe 50 dia mantul teman-teman, seperti Friend ya, seperti MLPT, seperti itu. Baik, kemudian saya lanjutkan adalah BBKP teman-teman, Bank Bukopin. Nah, Bank Bukopin hari Jumat lalu kan dia sempat high sedikit terus terkoreksi sampai 23. Hari ini dia terkoreksi sampai 38, teman-teman, 38, dan mantul lagi kembali tepat di 23 retracement atau di 598. Kalau misalkan besok dia mantul dari 598 atau 600 lanjut ke atas, ini berarti tren kenaikan dari BBKP ini masih sangat bagus. Saya hari ini tadi nambah teman-teman ya, ketika dia celup agak dalam saya nambah, karena mantul saya nambah seperti itu. Nah, karena harga saya juga di bawah, jadi harga saya di 400-an, 440-an. Jadi saya santai aja karena nambahnya juga bukan lebih besar posisinya dari sebelumnya. Jadi kalau saya lihat kondisi dari BBKP terkoreksi hanya sampai 23 dan 38 ini adalah masih sangat wajar. Baik, teman-teman, kita akan lihat dulu untuk BNBA. Udah cukup lama nggak kita analisa. Jadi untuk BNBA dari swing low ke swing high ini ya, dalam pergerakan naik sampai puncak nih teman-teman, ini adalah swing low-nya ya, swing high-nya di atas di sini. Dia terkoreksinya kan sudah sampai di 61 teman-teman. Di 61 dia sudah mantul sampai 38. Jadi sebenarnya secara Fibo dia masih nurut ya, masih nurut secara Fibonacci, masih nurut nih seperti ini. Masih nurut ya. Jadi dari sini ketika tidak kuat di 38 tembus langsung 50, langsung 61 sebentar langsung kembali lagi ke 38. Namun demikian dia belum pernah sekali ini sejak dia terkoreksi sampai 61 ini belum pernah berhasil di atas 38. Jadi kemungkinannya untuk BNBA ini kemungkinannya dia masih akan konsolidasi di area sini teman-teman. Ini kemungkinannya dia akan terkonsolidasi di area situ dulu sampai diputuskan apakah dia di breakdown di 61 atau breakout dari 38. Jadi intinya keluar dulu dari kota ini. Seperti itu untuk BNBA. Oke teman-teman, berikutnya BABB. BABB ini saya bahas dari 310-an ya. Sebenarnya dari 90-an, dari 100 teman-teman, karena yang 310 itu adalah multipolar. BABB dari 180 ya, dari 180 terus kemudian naik dan cukup lama setelah dalam kenaikan itu kan dia terkoreksi sampai 50. Nah 50 berangkat lagi ke atas, kondisinya sampai akhirnya seperti ini dan dia tembus high-nya di sini, menembus ke atas ya, ketemu target-targetnya. Jadi dari sini 0 ke 100 ke 0
ya. Kemudian dia retrace ke atas. Dalam tren turun ini dia retracement ke atas, retracementnya sampai 100 sampai targetnya, dan dia hampir ke targetnya juga di sini di 750. Namun demikian dia sebelumnya, setelah dia ketemu 568 atau target pertama, dia naik lebih tinggi sedikit, tapi saat ini kembali lagi ke area yang saya garis. Jadi area yang saya garis ini adalah di 568, ini adalah targetnya dia pada saat naik sebelumnya. Terus setelah naik lebih tinggi hari ini atau satu hari setelahnya, dia adalah retest. Jadi saat ini dia retest, teman-teman. Saat ini dia retest resistan. Retest support maksud saya ya. Retest support ya, supportnya adalah di sini loh, teman-teman. Di sini ini adalah supportnya. Jadi supportnya ini persis dengan target sebelumnya ya di sini. Kalau besok mantul, ya berarti dia hanya retest aja seperti itu. Apakah mungkin hari ini karena banyak yang take profit jadi juga ikut-ikutan seperti itu ya? Kita lihat aja teman-teman. Tapi kalau misalkan mau lebih presisi, bisa juga saya coba tarikkan Fibo-nya. Saya ambil dari tren ini aja. Dari tren ini teman-teman ya. Ini ke sini. Saat ini koreksinya dia memang tepat berada di support di 568, itu di 23 retracement. Nah, kita lihat ya besok ya, karena hari ini candle turunnya kok kayaknya percaya diri seperti itu, percaya diri turunnya. Jadi mesti kita lihat dulu besok 23 ini ditembus atau enggak. Ini loh, nah teman, ini 23, ini bersama juga dengan targetnya. Nah, 23 dengan kondisi candle seperti ini, apakah besok mau ke 38 atau ke 50? Peluang-peluangnya ada di 568, 52, 530, 495 ya, koreksi-koreksinya 495. Seperti itu teman-teman ya. Itu adalah untuk BABP. Baik teman-teman, berikutnya juga BBJB ya, Bank Newcomers, kemarin saya analisa masih ini. Jadi volatilitasnya memang tinggi ya teman-teman, karena low-nya 1500, high-nya 1900. Volatilitasnya tinggi teman-teman. Memang kalau ketemu barang yang naik tanpa konsolidasi, ini kan boleh dibilang kenaikannya nggak ada konsolidasi. Satu pesan saya untuk teman-teman adalah mesti berhati-hati. Kalau saya melihat satu barang nggak ada konsolidasi, saya takut. Kalau udah pegang barang bawah sih nggak apa-apa, tapi minimal teman-teman harus ada take profit. Dan kalau teman-teman nekat belinya tinggi, ya pasanglah trailing stop otomatis, kalau nggak ya dijaga nih manual. Seperti itu aja teman-teman, pesan saya. Karena hari ini dia tembus high-nya, kayaknya Fibo tarikan yang kemarin mesti saya update ke sini. Fibonya saya update dulu teman-teman, karena hari ini swing high-nya adalah terbentuk hari ini gitu loh, disundul lagi. Nah, jadi koreksi dia saat ini tembus 323 ya, 23 udah tembus ini. Dan ini besok 38 itu ada di 1420. Teman-teman perhatikan 1420 saja. Apakah besok bisa menjadi atau bisa menahan penurunan dari BBJB ini? Jadi kita hanya bisa membuat peta-peta seperti ini. Nah, eksekusinya adalah besok ya teman-teman. Oke teman-teman, AGRS saya masih ada, tapi ya udah nggak banyak ya teman-teman, ya udah nggak banyak. Ini saat ini terkoreksi seperti yang saya gariskan. Dia tadi hampir sentuh 50, namun naik lagi ke 38, tetapi nggak berhasil ya, nggak berhasil. Jadi saat ini support masih di 300. Support masih di 300, dia tutup tidak kuat di 38 teman-teman. Jadi targetnya, kalau saya lihat targetnya dia ada di 61 atau di 280 target penurunannya. Oke teman-teman, berikutnya adalah agro ini mesti diwaspadai. Kenapa? Kemarin naik terkoreksi sampai cukup ekstrim 61 langsung mantul ke 38 bagus, dia hampir ke atas, tapi demikian volatilitasnya sangat tinggi ya 3 hari ini, tembus 23, 38. Kalau seperti ini targetnya penurunan dari agro ini ada di 2300 teman-teman, 2300 di sini, karena dia tidak kuat closing di bawah 38 di sini. Jadi target dia ada di
2300. Oke, teman-teman, berikutnya adalah breeze ya. Breeze juga sama terkoreksi walaupun belum tembus di 38, namun yang mesti diwaspadai adalah di 2470. 2470 teman-teman. Ini kalau sampai di break ya, dia kan bisa nyampe 38. Nah, di 38 nih kalau closingnya dia percaya diri di bawah 38. Percaya diri di bawah 38 teman-teman ya. Kalau misalkan 38 nggak kuat, itu artinya gitu ya. Kalau kata lainnya kan gitu. Kalau misalkan 38 nggak kuat besok, targetnya ke sini, ke MA 200. Jadi jelek ya teman-teman ya. Ya kita ikutin aja teman-teman. Kita ikutin aja pergerakannya bagaimana. Agro, ini breeze ya. Saya akan tertarik kalau di kisaran 50 lagi. Ya, 50. Tapi kalau dia closingnya di bawah 38 ya udah targetnya di 61 DMA 200-nya. Oke teman-teman, berikutnya baca itu, waduh ini bener-bener tradingan ya teman-teman. Saya warning, ini memang saya suka, cuman masalahnya ini juga hari ini volatil banget teman-teman ya. Setelah dia konsolidasi, which is ini bagus sebenarnya, konsolidasi di 23, dia break ke 38, namun demikian shooting star turun cukup dalam, kembali ke support lagi. Nah kita lihat closingnya di 520, baca 520 average-nya masih di 571 teman-teman. Berarti ini masih kemungkinan masih banyak yang pegang di harga atas nih teman-teman nih ya. Teman-teman lihat closingnya 520 tuh sedikit loh, di sini 520 tuh sedikit. Jadi yang di sini yang megang-megang di harga atas nih masih banyak. Itu adalah untuk baca teman-teman. Jadi perhatikan support baca kembali ke bawah lagi di 510. Oke teman-teman, INPC ini sekaligus saya memberi penjelasan kepada yang teman-teman kemarin. INPC juga volatilitasnya tinggi. Jadi ketika naik ya, dia ada 262 hampir kesentuh kemarin, dia terkoreksi sampai ARB ya 1 2 3. Hari ini kan berarti sempat ARB teman-teman ya. Kita lihat INPC ya, INPC hari ini INPC nah 204 kayaknya sempat ARB ya. Sebelumnya sempat ARB terus sempat naik ya. Kalau itu teman-teman lihat di tick chartnya dari INPC ya, terus di set di sini maksimalin. Nggak bisa kelihatan, dikecilin ya teman-teman, dikecilin seperti ini. Nah kan sempat tinggi ya, terus turun ya. Nih INPC teman-teman lihat, baiknya di 232, berarti bener dia sempat tinggi. 232 teman-teman ya, sempat di 232 di sini. Sempat di 232 di sini, terus kemudian turun. Ya bener aja berarti. Nah ini tadi saya lihat memang sempat tinggi, tapi closingnya turun lagi. Nah ini kalau barang ARB berkali-kali, ini mesti tetap hati-hati teman-teman ya. Apalagi dia tidak kuat di 38. Berarti targetnya dia itu ada di bawah teman-teman. Tidak kuat di 38, targetnya ada di 185. Targetnya ada di 185 ya. Oke teman-teman, berikutnya adalah Bank Sinarmas BSIM ya. BSIM seperti ini ya. Ini saya masih menggunakan tren yang sebelumnya. Jadi dalam tren turun ini dia ketemu resistan 2338. 50 tembus high-nya teman-teman. Tembus high-nya. Namun demikian ternyata belum kuat di atas 100. Jadi dia sementara untuk supportnya ada di 1100, resistannya 1250. Saya udah bikinan target padahal, tapi belum kuat juga dia. Nah targetnya ada di 1740. Jadi dia masih konsolidasi di situ, masih retrace aja teman-teman. Masih wajar sih koreksinya sampai, perkiraan saya koreksinya sekitar 23 ini, karena belum saya ambil Fibo-nya kan. Kita bisa tarik di koreksinya, dia bisa geser dulu seperti ini. Kalau kita tarik misalkan dari sini ke sini atau dari ini aja, nah dia kan koreksinya
Tadi sampai 38, namun demikian naik lagi sehingga dia kembali lagi ke atas 23 ya teman-teman. Berarti untuk support di 1200, resistan di 1340 dan 1370. Nah teman-teman, berikutnya adalah BEX. Ini walaupun saya udah nggak punya barang, saya udah take profit, tapi ini pergerakannya cukup bagus. Istilahnya dia nyendul-nyendul gitu loh, nyundul-nyundul ke atas, nyundul mantul lagi ke bawah, sundul lagi mantul lagi ke bawah. Saya sih akan tertarik kalau dia mungkin retrace-nya sampai 50 atau 61. Karena saya hanya trading teman-teman ya. Seperti itu aja sih kalau saya ngelihat dia mulai nyundul-nyundul resistan. Nyundul-nyundul resistan beberapa kali, kalau saya itu adalah satu upaya dia bergerak teman-teman. Oke, kemudian berikutnya adalah multipolar teman-teman ya. Multipolar itu seperti ini, kemarin adalah ascending triangle dan breakoutnya bagus, namun demikian hari ini closingnya itu yang nggak nguatin teman-teman. Closingnya dia udah tembus sampai 38 ya, 0 udah bagus, 23, 38 hari ini dites 50, 61 lagi teman-teman ya. 61 kalau kita lihat di sekarang 590 ya, 590. Kita akan lihat dulu 590 multipolar ya. 590 teman-teman, average-nya masih di atas, berarti masih banyak yang pegang barang di atas. Jadi kemungkinan juga hari ini kan Bukalapak turun ya teman-teman. Apakah Bukalapak turun ini terus orang pada nada atau gimana, nggak tahu, karena saya sendiri juga hari ini tidak memantau sesi 2 ketika Bukalapak itu turun. Oke teman-teman, saya lanjutkan. Berikutnya adalah MLPT. MLPT bagus dalam pergerakannya, naik koreksi sampai 61. Nah, di dalam hukum Fibo kalau koreksi sampai 61, menguat sampai 61, maka target kenaikannya adalah di 38 dan hari ini kecapai, namun demikian closingnya turun di 50. Jadi mesti kita lihat teman-teman, secara retrace dia agak nurut lah gitu ya. Secara retrace dia nurut. Jadi dalam tren naik ini terkoreksi, tidak kuat di 38, target 61 koreksinya kecapai dan target naiknya hari ini kecapai. Tinggal besok dia mau bisa bertahan di 50 retracement atau enggak. Jadi untuk support di 4150, resistan di 4390. LPPF teman-teman yang kemarin saya bahas bagus ya dalam tren naik terkoreksi dalam, dan dari swing high ke swing low ini dia tembus resistan 23,6 yaitu di 1950 dan lanjut lagi hampir ke 38,2 atau di 2100. Inilah teman-teman yang saya sukain, barang yang naik terus terkoreksi dan ketika mulai ada turning, itu yang saya anggap saya bagus. Dan untuk LPPF saat ini dia keluar dari area kuning, yang mana area kuning saya anggap sebagai satu konsolidasi dia. Dia udah keluar dari situ, bagus ya teman-teman. Jadi perhatikan 1965 support resistan di 2100. Oke teman-teman, berikutnya Chen ini dalam pergerakan naiknya terkoreksi dan dia masih berada di antara 23 sampai 38, which is ini wajar. Dia naik dan ada konsolidasi, ini wajar, menurut saya wajar. Daripada dia naik tanpa konsolidasi, itu kalau saya ngeri. Kalau saya seperti ini masih memantau. Ya syukur-syukur kalau misalkan mau positioning dapat di harga-harga bagus lah. 50 retracement. Karena 50 tuh di sini ini ada satu kesamaan teman-teman di sini ya. Selain di 50 retracement adalah koreksi separuh trennya, di sini juga pernah ada resistan, dia jadi support sekarang juga. Seperti itu. Oke teman-teman, kios itu beberapa hari yang lalu saya analisa ya. Jadi pokoknya barang yang naik terus mulai ada koreksi, itu saya akan analisa. Atau barang yang turun dan mulai ada doji akan saya pantau. Seperti inilah hasilnya. Jadi dalam tren naik ini dia terkoreksi sampai 78. Oke, sekarang kalau 78 itu dia sudah bersamaan dengan area ini yang kuning ini. Ini sebenarnya ya sudah di area dia
ini teman-teman. Ini kan kalau digaris kan di sini nih, ke sini. Ya harganya sekarang pantulannya ini karena memang di sini nih, di area kuning nih teman-teman. Memang ini area supportnya dia. Jadi dia mantul dari support. Nah kekuatan pantulannya ini berapa? Kita coba tengok nih kekuatan pantulannya dari kios ini maksud saya ya. Ini kios kan saya bahas kemarin ya. Kekuatan pantulannya berapa? Kita bisa lihat kekuatan pantulannya dari Fibo teman-teman. Dari sini. Nah perhatikan Fibo yang warnanya merah ya. Perhatikan yang merah. Atau yang ini saya ambil aja, yang biru. Nah, ini dari swing high dia di sini, teman-teman. Ini swing high-nya ya. Kemudian ke swing low di bawah dia sudah, ini saya ambil aja. Nah, dia sudah naik. Oh, belum. Jadi dia hampir ke 23 di sini. Jadi dia sudah ada reversal. Kemarin sebenarnya tandanya doji dan hari ini doji itu ditutup dengan candle. Di mana candlenya hari ini hampir melahap 3 candle sebelumnya. Sebenarnya ini bagus. Cuma dia resistannya di 1200 belum ketemu. Apakah besok akan lanjut teman-teman? Ya kita pantau aja. Supportnya ada di 999. Resistan di 1200. Itu adalah untuk kios. Baik teman-teman, berikutnya adalah AMRT. Nah ini AMRT seperti ini teman-teman ya. Jadi setelah naik terkoreksi sampai 38. Yang biru, perhatikan yang biru. Setelah naik terkoreksi sampai 38. 23 naik lagi tembus high-nya. Sudah saya bikinkan target nih. Di 1534 target pertama. Belum berhasil. Sehingga dia terkoreksi lagi. Masuk. Terkoreksi lagi masuk nih kalau kita lihat di area yang saya arsir ini. Itu adalah memang adalah support dia. Yaitu di kisaran 1350. Hari ini tembus high-nya di sini. Di 1400. Dan naik melebihi candle sebelumnya. Sebenarnya ini bagus ya pergerakannya ya. Cukup terbaca seperti itu. Namun demikian mungkin karena banyak yang ini ya ISG juga merah juga. Nggak bisa melanjutkan ya. Jadi masih perhatikan aja di 1400 untuk support. Support bawahnya 1350 ya. Resistan masih di high candle hari ini 1475 dan 1530. Oke teman-teman, IMJS kenapa saya bahas? Karena IMJS ada 2 kali percobaan naik. Ya. Kalau cuma sehari nggak akan saya bahas. Tapi ini 2 kali percobaan naik. Ada apa dengan IMJS? Saya nggak tahu. Saya ikutin aja karena di sini juga ada jarum ya. Ini ada jarum. Maka supaya analisa saya cukup valid, saya gunakan ini aja teman-teman ya, body candle. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Supaya lebih valid aja, jadi saya akan coba tarik segini saja teman-teman. Jadi saat ini untuk IMJS dia udah berhasil tutup di atas 23 retracement. Jadi untuk support dia ada di 310, resistannya ada di 322. Perhatikan besok 322 kalau dia berhasil naik. Kalau menurut saya ini ada niat dari IMJS. Volumenya sih belum kelihatan ya teman-teman, sayangnya seperti itu. Gak apa-apa sih teman-teman, saya simpen aja dulu. IMJS saya sih sebenarnya jarang, saya lebih suka ke IMAS. Namun demikian IMAS kan terakhir agak beda ya. IMAS nah seperti ini, IMAS ya pergerakannya saat ini agak susah di trading kan. Jadi saya sendiri akhirnya jarang membahas IMAS. Ya kalau nggak prospek kan ya saya nggak ini teman-teman. Oke teman-teman, berikutnya adalah Inco. Inco Pak kok dibahas? Ya Inco itu seperti ini dalam tren naik. Tren naik yang mana teman-teman? Tren naik dari sini ya ke sini ya. Dia terkoreksi ke mana? Ke 23 ya di sini. 38, 50 teman-teman. Wajar nggak? Wajar. Jadi di video saya sebelumnya kan dia terkoreksi di 38, namun demikian tidak bisa mencapai target di sini karena dia sempat naik.
Tapi closingnya masih di 38. Sebenarnya target penurunannya tetap di sini. Tetap di 4.700. Namun hari ini sudah ada rejection di 50 retracement. Apakah besok akan memberi konfirmasi naik? Perhatikan di 4.870 support resistannya di 5.030. Ya teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Sementara itu saya lihat juga nggak banyak pilihan teman-teman ya, nggak banyak pilihan. Oke, ada yang nanya ya Pak, Bukalapak ikut nggak Pak gitu. Jadi gini, saya pertama kali hari pertama kemarin saya memang ikut antri, tapi karena antrian saya kok jauh, saya cuma dapat 800 saja paling ini ya, paling dekat antrian saya. Ya udah saya nggak ikut, dan hari ini saya kan nggak begitu aktif. Kok buka kok turun seperti itu. Tapi udah closing, saya nggak begitu bisa ngelihat seperti apa kondisinya. Kalau saya pribadi sih sebenarnya kalau hari pertama udah nggak dapet barang, udah males antri. Nah terus biasanya kan lari kenceng tuh. Kalau udah pada lari kenceng sih saya nggak akan ambil teman-teman. Apalagi ini IPO baru hari kedua sudah turun, saya biasanya tetap nggak akan ambil. Jadi IPO saya masih belum bisa menganalisa. Secara teknikal nggak akan bisa saya. Jadi saya biasanya akan nunggu dulu. Misalkan dia naik kenceng nanti berbulan-bulan mulai ada koreksi. Nah itu baru akan saya mulai analisa karena datanya baru cukup dulu ya seperti itu. Sementara untuk IPO saya nggak bisa bahas teman-teman ya. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.